Sistem integumen terdiri dari organ terbesar dalam tubuh, yaitu kulit. Sistem organ yang luar biasa melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, penyimpanan lemak, dan memproduksi vitamin dan hormon. Kulit adalah organ sensorik, dalam hal ini memiliki reseptor untuk mendeteksi panas dan dingin, sentuhan, tekanan, dan rasa sakit. Komponen kulit termasuk rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, pembuluh getah bening, saraf, dan otot. Fungsi dari kulit yaitu merasakan sentuhan atau sebagai alat peraba. Lapisan kulit. Kulit dapat dibedakan menjadi dua lapisan utama, yaitu kulit ari atau epidermis, dan kulit jangat, dermis atau kutis. Kedua lapisan ini berhubungan dengan lapisan yang ada di bawahnya, dengan perantaran jaringan ikat bawah kulit, hipodermis atau subkutis. Sekarang kita akan membahas lapisan kulit yang pertama, yaitu epidermis. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis merupakan bagian yang memberikan warna. Dalam lapisan ini terdapat melamin yang dapat memproduksi warna diproduksi oleh melanosit. Sel ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, jamur, virus, panas, dan sinar ultraviolet, dan menjaga cairan tubuh. Di sini saya akan menjelaskan dari sistem integumen tersebut. Yang pertama terdapat dari sistem epidermis. Lapisan terluar kulit terdiri dari jaringan epitel dan dikenal sebagai epidermis. Ini berisi sel sukumosa atau keratinosit yang mensintesis protein keras yang disebut keratin. Keratin merupakan komponen utama dari kulit, rambut, dan kuku. Lapisan paling dalam keratinosit epidermis berisi sel basal. Sel-sel tersebut membelah untuk menghasilkan sel baru yang didorong ke atas, ke lapisan atas. Dan lapisan basal, sel melamin memproduksi dikenal sebagai melanosit dan pigmen yang membantu melindungi kulit dari radiasi matahari berbahaya ultraviolet dengan memberi warna coklat. Juga ditemukan pada lapisan basal kulit adalah sel reseptor sentuhan disebut sel Merkel. Epidermis terdiri dari 5 sublapisan. Yang pertama adalah strum corneum. Lapisan atas mati, sel-sel sangat datar, inti sel tidak terlihat, berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua adalah stratum lucidium. Tipis, lapisan rata dari sel-sel mati, tidak terlihat pada kulit tipis. Ini berfungsi untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis. Yang ketiga adalah stratum granulosum, berbentuk persegi panjang, sel yang menjadi semakin diratakan ketika mereka bergerak ke permukaan epidermis. Lapisan ini berfungsi menghalanginya masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Yang keempat adalah stratum spinosum, berbentuk sel yang meratakan karena mereka lebih dekat dengan granulosum. Berfungsi untuk keratin, juga melapisi kulit, kepala, dan kuku. Yang kelima, stratum basale, lapisan yang paling dalam memanjang atau kolom berbentuk. Sel kolumnar terdiri dari sel-sel basal yang menghasilkan sel kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari radiasi. Epidermis ditandai menjadi 2 jenis perbedaan, kulit tebal dan kulit tipis. Kulit tebal sekitar 1,5 mm tebal dan hanya ditemukan pada telapak
tangan dan telapak kaki. Seluruh tubuh ditutupi oleh kulit tipis, paling tipis yang menutupi kelopak mata. Sekarang kita masuk ke bagian dermis. Dermis, lapisan di bawah epidermis, adalah dermis. Ini adalah lapisan paling tebal kulit yang menyusun hampir 90% dari ketebalannya. Lapisan ini berisi sel-sel khusus yang membantu mengatur suhu tubuh, melawan infeksi, air, menyimpan dan suplai darah dan nutrisi ke kulit. Sel-sel khusus dermis juga membantu dalam deteksi sensasi dan memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Untuk ketebalan antara 0,5 sampai 3 mm. Lapisan dermis terdiri dari 2 lapisan. Lapisan pertama yaitu lapisan papila dan yang kedua adalah lapisan retikulosa. Di sini saya akan menjelaskan kedua lapisan tersebut. Struktur lapisan dermis. Yang pertama adalah lapisan papila. Lapisan ini mengandung lekuk-lekuk papila, strutum, Malpighi juga ikut berlekuk. Lapisan ini mengandung lapisan pengikat longgar yang membentuk lapisan bunga karang, disebut strutum. Sposigium, lapisan ini memegang peranan penting dalam peremajaan dan pengandaan unsur-unsur kulit. Yang kedua adalah lapisan retikulosa. Lapisan ini mengandung jaringan pengikat rapat serabut kolagen sebagai besar lapisan ini. Tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikulum dan banyak serat elastis. Lapisan ini terdiri dari anyaman-anyaman jaringan ikat yang lebih tebal dari lapisan lain. Dalam lapisan ini ditemukan sel-sel fibrosa, sel histiosit, pembuluh darah, pembuluh getah bening, saraf, kandungan rambut kelenjar sebaceae, kelenjar keringat, sel lemak, dan otot penegak rambut. Di sini saya akan menjelaskan komponennya. Komponen dermis meliputi 1. Pembuluh darah. Oksigen transportasi dengan nutrisi ke kulit dan mengeluarkan produk sampah. Kapal ini mengandung vitamin D dari kulit bagian tubuh. Yang kedua adalah kelenjar getah pembuluh. Pasokan getah bening atau cairan susu yang mengandung sel darah putih dari sistem kekebalan tubuh. Untuk jaringan kulit melawan mikroba. Yang ketiga adalah kelenjar keringat. Mengatur suhu tubuh dengan mengangkut air ke permukaan kulit di mana ia dapat menguap untuk mendinginkan kulit. Sebasea atau minyak kelenjar. Minyak rahasia yang membantu untuk tahannya air kulit dan melindungi terhadap mikroba build up. Mereka melekat pada folikel rambut. Yang keempat adalah folikel rambut. Tabung berbentuk rongga yang menyertakan akar rambut dengan memberikan nutrisi pada rambut. Yang kelima adalah sensori reseptor. Saraf ujung yang mengirimkan sensasi seperti sentuhan, nyeri, dan intensitas panas ke otak. Yang keenam adalah kolagen. Protein struktural tangguh yang memegang otot dan organ di tempat dan memberikan kekuatan dan untuk membentuk jaringan tubuh. Yang ketujuh adalah elastin. Protein karet yang memberikan elastisitas dan membuat kulit merenggang. Hal ini juga ditemukan di ligamen, organ otot, dan dinding arteri. Di sini lalu kita masuk ke bagian hipodermis atau subkutis. Lapisan yang paling dalam adalah hipodermis kulit. Terdiri dari jaringan ikat, longgar, dan lemak. Lapisan kulit insulates tubuh dan bantal dan melindungi organ dalam darah cedera. Hipodermis juga menghubungkan kulit untuk jaringan di bawahnya melalui kolagen, elastis, dan serat retikuler yang membentuk dari dermis.
Komponen utama hipodermis adalah jenis jaringan ikat khusus yang disebut jaringan adiposa, yang menyimpan kelebihan energi sebagai lemak. Pembuluh darah, pembuluh getah bening, saraf, dan folikel rambut juga memperpanjang melalui lapisan kulit. Kelenjar-kelenjar yang terdapat pada kulit. Yang pertama adalah kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea berhubungan dengan folikel rambut yang bermuatan dalam sebuah folikel rambut. Kelenjar ini tidak berhubungan dengan folikel rambut, tetapi saluran bermuatan langsung ke permukaan kulit seperti yang terdapat pada glans penis, labium minus, dan kelenjar tarsalia. Pada kelopak mata, kelenjar ini tidak terdapat pada kulit. Telapak kaki dan tangan terletak di dalam dermis. Yang kedua adalah kelenjar keringat. Kelenjar tubular bergelung, tidak bercabang. Terdapat pada seluruh kulit kecuali pada dasar kuku, batas bibir, penis, dan gendang telinga. Kelenjar ini paling banyak terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Terdapat dua macam kelenjar keringat. Yang pertama adalah kelenjar keringat ekrin. Dia tersebar di seluruh kulit tubuh kecuali kulup penis, bagian dalam telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Yang kedua adalah kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat yang besar hanya dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting susu, kulit sekitar alat kelamin, dan dubur. Kelenjar mamai. Glandula mamae sebagai kelenjar kulit karena berasal dari lapisan ektodermal. Secara fungsional, termasuk sistem reproduksi, terletak di atas fascia pectoralis superficialis dan dihubungkan dengan perantaran jaringan ikat longgar dan jaringan lemak, serta melekat erat dengan kulit di atasnya. Di sekitar kulit putil susu atau papila mamae terdapat retikulum kutis yang tumbuh dengan baik, dinamakan ligamentum suspensorium. Yang keempat adalah pembuluh darah. Suplai darah untuk kulit berasal dari pembuluh darah besar di dalam lapisan bawah kulit yang bercabang ke arah permukaan kulit. Sejumlah pembuluh membentuk jala pada tempat pertemuan antara dermis dan hipodermis. Dari jala-jala terkecil menuju papila, tempat percabangan kapiler, membentuk jaringan kapiler dan memperdarai papila, kelenjar sebasea, dan bagian tengah folikel rambut. Vena-vena menghimpuni darah dari daerah subpapilar, membentuk jala-jala tepat di bawah kulit. Jala-jala ini berhubungan dengan jala-jala kedua yang sedikit lebih dalam. Lewat jala kedua, darah mengalir ke jala ketiga pada tempat pertemuan dermis dan hipodermis. Ke dalam jala ketiga bermuatan hampir seluruh vena dari lobulus, lemak, dan kelenjar keringat. Dari jala-jala ketiga, vena berjalan ke jala-jala yang lebih dalam, yang terdiri dari vena besar dalam jaringan subkutis dan bermuatan ke dalam vena besar serta arteri pada dermis yang paling dalam. Sekarang kita masuk pada pembentukan limfi. Pembentukan limfi mulai di dalam papila sebagai celah yang dibatasi endotel dengan jala kapiler, limfi di dalam lapisan papilar. Dan yang terakhir adalah saraf kulit. Kulit dan lengkapnya menerima rangsangan dari lingkungan karena dilengkapi banyak saraf sensorik. Folikel rambut dipersarafi secara terpisah dari ujung bebas saraf yang terdapat di dalam atau dekat epidermis. Selain saraf sensorik, terdapat saraf eferen.
Folive rambut dipersarapi secara terpisah dari ujung-ujung bebas saraf sensorik tidak bermielin yang terdapat di dalam atau dekat epidermis. Selain saraf sensorik, terdapat saraf eferen simpatik yang mempersarapi pembuluh darah, otot penegak rambut, dan sel sekrotorik kelenjar keringat. Apa saja sih fungsi kulit? Ada 8 fungsi kulit. Yang pertama, fungsi termoreguler. Yang kedua, fungsi proteksi. Yang ketiga, fungsi absorpsi. Yang keempat, fungsi ekresi. Yang kelima, fungsi persepsi. Yang keenam, fungsi pembentukan pigmen. Yang ketujuh, fungsi karetinasi. Dan yang terakhir adalah fungsi pembentukan vitamin D. Mekanisme sanitasi pada kulit, misalnya sanitasi pada tekanan, dimulai dengan adanya tekanan pada kulit sehingga korpuskel pecinai atau ujung saraf pada kulit peka terhadap rangsangan berupa tekanan sehingga kulit berubah bentuk sehingga terjadi depolarisasi, di mana keadaan saraf menjalankan rangsangan yang masuk dan keluar sehingga terbentuknya potensial aksi yang dihanturkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak sehingga impuls diolah, maka timbullah sensasi tekanan pada kulit.